Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah nak, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ditangkupkan tangannya ke atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 bersama Ustazah Ika Nurhidayah Jutianti. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Silakan Ananda buka buku Bupena 5C halaman 3. Bahasa Indonesia. Ananda Ustazah sudah ada yang pernah mendengar teks eksplanasi? Iya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta dan data yang ada. Teks eksplanasi ini memiliki struktur, yaitu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian ini biasanya terdapat dalam bagian pembuka. Penulis menceritakan informasi yang telah banyak diketahui orang dan kemudian informasi tersebut disampaikan secara lugas. Bagian selanjutnya adalah deretan penjelas. Nah, bagian ini berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Deretan penjelas ini biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari pernyataan umum. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Penulis dapat memberikan inti dari bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks. Cara memahami teks eksplanasi yaitu dengan menentukan kata-kata kunci atau bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci ini biasanya terdapat dalam judul maupun dalam isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Setiap informasi apapun yang diperoleh itu dapat menambah pengetahuan. Nah, kamu dapat menemukan informasi penting dari teks tersebut dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebagai contoh, coba perhatikan teks berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks tersebut, kamu akan mengetahui bahwa kata-kata yang sering diulang adalah kalor,
dan suhu. Maka kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Selain itu, Ananda juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Nah, misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya, iya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertanyaan kedua misalnya, kapan kalor dapat berpindah? Kamu dapat menjawab, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Dengan menentukan kata-kata kunci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks, diharapkan Ananda dapat memahami teks eksplanasi yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan dari teks eksplanasi antara lain, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Lalu ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasa sendiri. Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dimengerti. Pastikan Ananda menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya yaitu dengan mencatat informasi penting dalam teks tersebut. Sebagai contoh, perhatikan teks berikut ini. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, contoh ringkasan berdasarkan teks tersebut adalah suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari teks tersebut adalah, jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Paham ya, Nana Ustazah mengenai teks eksplanasi? Tadi ada struktur dari teks eksplanasi, kemudian cara memahami teks eksplanasi, dan membuat ringkasan serta kesimpulan dari teks eksplanasi. IPA. Coba anak-anak Ustazah perhatikan gambar di samping. Gambar apa ini, Nak? Iya, sendok logam yang dimasukkan dan dibiarkan dalam air panas. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan jika memegang gagang sendok seperti pada gambar? Iya, kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Hal tersebut dikarenakan energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Nah, sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas ini adalah air panas. Energi panas dihasilkan dari sumber energi panas. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Misalnya, matahari, api, kemudian dalam percobaan sebelumnya tadi ada air panas. Salah satu manfaat dari penggunaan panas matahari ini adalah pakaian yang dijemur dapat menjadi
kering. Kemudian penggunaan panel surya dan pemanfaatan pengeringan ikan. Matahari dapat mengeringkan pakaian yang dijemur karena matahari itu menghasilkan panasnya sendiri. Oleh karena itu, matahari merupakan sumber energi panas. Pengaruh panas atau kalor terhadap benda. Energi panas disebut juga dengan kalor. Kalor atau energi panas mempengaruhi dua hal, antara lain perubahan suhu dan perubahan wujud. Yang pertama adalah perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Adapun kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu. Jika sebuah benda dipanaskan, maka suhu benda tersebut akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan, maka suhunya akan turun. Nah, suhu ini dapat diukur menggunakan termometer. Termometer menggunakan prinsip berdasarkan pengaruh suhu terhadap perubahan volume zat. Volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celsius dengan suhu kisaran 0 sampai 100 derajat Celcius, Reaumur dengan suhu kisaran 0 sampai 80 derajat Reaumur, Fahrenheit dengan suhu kisaran 32 sampai 212 derajat Fahrenheit, dan Kelvin dengan suhu kisaran 273 sampai 373 Kelvin. Ini adalah contoh termometer ruang dengan dua jenis skala, yaitu skala Celcius dan skala Fahrenheit. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda. Perhatikan skema perubahan wujud benda pada gambar di samping. Anak-anak ustazah masih ingat tidak ada berapa wujud benda? Iya, ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda karena pengaruh kalor antara lain membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal atau mendeposisi. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang disimpan di freezer, lilin cair yang mengeras, dan larutan agar-agar yang mengeras. Selanjutnya mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya adalah lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Selanjutnya yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprot ke ruangan, dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari, dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan di lemari. Selanjutnya yaitu mengkristal atau mendeposisi, merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya, gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Paham ya anak-anak ustazah mengenai sumber energi panas dan perubahan kalor atau panas terhadap benda. SBDP. Tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Nah, simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau not. Notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ada tangga nada diatonis dan juga tangga nada pentatonis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tangga nada pentatonis. Sesuai dengan namanya, penta artinya 5 dan ton artinya nada.
Jadi, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Tangga nada pentatonis ini biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan, Jawa, dan Sunda. Contohnya yaitu gamelan. Tangga nada pentatonik dibagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Silakan anak-anak ustazah perhatikan tangga nada pelok dan slendro di bawah ini. Berikut ini adalah contoh lagu yang bertangga nada pentatonik dengan judul Lir Ilir, yaitu lagu daerah dari Jawa Tengah. Yuk kita nyanyi bersama. Paham ya anak-anak ustazah mengenai tangga nada pentatonik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan ya nak, semangat terus belajarnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.